Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyudi, SSCMM. Saya mengambil mata kuliah kewirausahaan untuk semester 5 jurusan perpajakan dengan kode mata kuliah PK 512. Pada saat ini saya ingin memaparkan terkait dengan RPS untuk semester ini mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, capaian pembelajaran CPR. Untuk CPR singkat, biarkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan bersikap mandiri atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian untuk CPR pengetahuannya, penguasaan konsep dasar kewirausahaan, pemasaran, pengembangan bisnis, pengelolaan SDM dan keuangan, melihat peluang bisnis serta model-model bisnis. Kemudian untuk CPR keterampilan umumnya, mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan menyusun bisnis plan. Keterampilan khususnya mampu membuat rancangan bisnis plan dan mempresentasikan secara profesional. Kemudian untuk CPMK-nya, CPMK yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan konsep dasar kewirausahaan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peluang bisnis sesuai dengan tuntutan pasar. CPMK yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan merancang model bisnis dengan BNC. Kemudian untuk CPMK yang keempat, mampu mengaplikasikan ilmu kewirausahaan dalam menyusun bisnis plan sederhana. Kemudian untuk CPMK yang kelima yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan secara profesional. Kemudian untuk sub CPMK-nya ada 16 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis peluang usaha. 4 kelima, mampu mengidentifikasi dan menganalisis wirausaha dari sisi kreatif, inovatif, dan thinking design. Kemudian untuk CPMK yang keenam, mampu mengidentifikasi peluang dan menganalisis usaha. CPMK yang ketujuh, mampu menganalisis segmen dan target pasar. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi pasar. Sub CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu menyusun bisnis model kanvas. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan pengembangan pemasaran. Sub CPMK yang ke-11, mampu menganalisis karakteristik pengelolaan bisnis. Untuk yang ke-12, mampu mengidentifikasi karakteristik SDM dan model-model kepemimpinan dalam pengelolaan bisnis. Sub CPMK yang ke-13, mampu memetakan dalam pengelolaan keuangan, BEP, untung rugi dan biaya. Kemudian sub yang ke-14, mampu menyusun struktur bisnis plan. Sub CPMK yang ke-15-16, mahasiswa mampu mempresentasikan proyek secara profesional. Kemudian untuk deskripsikan mata kuliah ini memberikan basic pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Materi perkuliahan kewirausahaan menyangkut konsep dasar dan karakteristik kewirausahaan, identifikasi peluang usaha, segmen pasar, model-model bisnis kanvas, strategi pemasaran, pengelolaan operasional usaha, pengelolaan SDM dan keuangan serta proposal bisnis. Kemudian untuk bahan kajiannya ada konsep dasar kewirausahaan, identifikasi dan karakteristik kewirausahaan, peluang dan analisis bisnis. Yang keempat, pemasaran bisnis, bisnis model kanvas, manajemen operasional bisnis. Yang ketujuh, pengelolaan SDM dan keuangan, dan yang terakhir ke-8, bisnis plan. Kemudian untuk pustakanya ada 2 bagian. Untuk yang kelompok utama, yang pertama kewirausahaan untuk mahasiswa dan umum, karya dari Bukhari Alma, penerbit Alfabeta tahun 2016. Kewirausahaan pedoman praktis kiat dan proses menuju sukses, karya Suryana, penerbit Salim Bangkat tahun 2017. Kemudian kewirausahaan Rina Rahmawati, penerbit The Publish tahun 2020. Kemudian yang keempat, teknologi pemasaran digital dan manajerial kewirausahaan, karya dari Arif Sugiantoro dan kawan-kawan, penerbit The Publish tahun 2021. Kemudian yang terakhir, inovasi dan kewirausahaan, karya yang Andayani Salim Bangkat tahun 2022. Kemudian untuk pustaka pendukungnya, jurnal terkait dengan kewirausahaan. Media pembelajaran, softwarenya kami menggunakan PowerPoint, kemudian untuk hardwarenya notebook dan LCD proyektor. Kemudian pemetaan untuk setiap minggunya pertemuannya ada
16 minggu yang kami rencanakan. Yang pertama seperti di dalam gambar, ada beberapa kelompok. Yang pertama untuk minggu, kemudian yang kedua akhir yang diharapkan atau capaiannya CPMK. Kemudian bahan kajiannya, bentuk metode pembelajaran, waktu penilaian, menyangkut teknik indikator penilaian serta bobotnya. Untuk materi yang pertama, mampu menjelaskan konsep kewirausahaan, definisi, ruang lingkup kewirausahaan, bahan kajian, konsep dasar dan ruang lingkup kewirausahaan, model ceramah, waktu 2 kali 50 menit. Kemudian penilaiannya dari tes tertulis dan kuis. Indikator penilaian, partisipasi, ketetapan, ketepatan menjelaskan definisi, konsep dasar, ruang lingkup kewirausahaan. Kemudian bobotnya 1% untuk partisipasi dan tugas 2%. Kemudian untuk yang kedua, pertemuan minggu yang kedua mampu mengidentifikasi dan karakteristik wirausaha, bahan kajian karakteristik wirausaha, model ceramah, studi kasus, tugas individu. Waktu pertemuan 100 menit. Kemudian penilaian tugas. Kemudian untuk pertemuan yang ketiga, mampu mengidentifikasi karakteristik dan kompetensi wirausaha. Kemudian untuk kajiannya, karakteristik dan kompetensi wirausaha. Kemudian pertemuan 4 yang kelima, mampu mengidentifikasi dan menganalisis wirausaha, kreatif, inovatif, dan desain thinking. Kemudian bahan kajiannya sifat dasar wirausaha, kemudian kreatif, inovatif, dan desain thinking. Model pembelajaran proyek based learning dan tugas, waktu 4 kali 50 menit. Kemudian pertemuan yang keenam, mengidentifikasi peluang dan menganalisis usaha. Model diskusi. Kemudian nanti waktu 100 menit. Kemudian pertemuan yang ketujuh, capaiannya mampu menganalisis segmen dan target pasar dengan bahan kajian segmen dan target pasar, studi kasus dan laporan. Kemudian pertemuan ke-8 sebagai bahan untuk evaluasi hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk ujian tertulis UTS. Diharapkan nanti mahasiswa mampu menguasai konsep teori dari materi minggu pertama sampai minggu yang ke-7. Prosentasenya 15%. Kemudian pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menyusun bisnis model kanvas. Kajiannya bisnis model kanvas. Kemudian model pembelajaran problem based learning. Kemudian pertemuan yang 11 mampu mengidentifikasi strategi pemasaran, marketing dan digital marketing. Bahan kajian strategi pemasaran. Kemudian untuk pertemuan yang ke-11 mampu menganalisis karakteristik pengelolaan bisnis dengan bahan kajian pengelolaan bisnis, model kuis dan studi kasus. Kemudian untuk pertemuan 12 mampu mengidentifikasi karakteristik SDM, model kepemimpinan dalam pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis untuk bahan kajiannya, kemudian modelnya diskusi dan tugas. Pertemuan ke-13, capaian yang ingin kami capai mampu memetakan dalam pengelolaan keuangan untuk rugi, BIP dan biaya. Bahan kajian pengelolaan keuangan untuk rugi, BIP dan biaya, tugas dan latihan. Kemudian untuk yang pertemuan 14, mampu mahasiswa menyusun struktur bisnis plan. Bahan kajian bisnis plan, bentuk pembelajaran workshop, penyusunan proposal kelompok. Kemudian pertemuan ke-15 dan 16, mahasiswa mampu mempresentasikan proyek secara profesional. Kemudian bahan kajiannya laporan proyek bisnis plan dengan persentase penilaian 30%. Kemudian ada beberapa lampiran yang perlu kami sampaikan terkait dengan FPS ini. Yang pertama, portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian mahasiswa meliputi CPL, ada CPLS, CPLP, CPLKU, CPLKK. Ada minggu pertemuannya, kemudian ada bobotnya, total 100%. Kemudian sebaran bobot penilaian sesuai dengan presentasi tugas. Ada teknik penulisan, kemudian partisipasi, kuis, tugas individu, tugas kelompok, UTS, proposal, laporan bisnis. Kemudian totalnya juga 100%. Yang berikutnya sudah kami siapkan juga format dari rencana tugas untuk mahasiswa. Formatnya seperti ini, dapat dilihat di layar. Judul tugas proyek membuat bisnis plan. Subcapaian mahasiswa mampu menyusun proposal bisnis. Definisi mampu menyusun proposal bisnis plan. Metode secara berkelompok. Bentuk dan format keuangannya mahasiswa mampu menyusun proposal bisnis disimpan dalam format PDF.
indikator, kriteria, dan bobot penilaian mencakup ketepatan sesuai dengan sistematika proposal bisnis plan. Yang kedua, ketepatan waktu pengumpulan dengan rangkaian penilaian sebagai berikut. Kemudian untuk yang berikutnya lampirannya yaitu portofolio penilaian mahasiswa. Ada penilaian dari lembar holistik, lembar penilaian holistik namanya. Setiap mahasiswa nanti akan ada penilaian masing-masing dari sangat baik, baik, cukup, kurang, kemudian sangat kurang. Untuk rubrik keaktifan di dalam kelas, maka sudah kami petakan sebagai berikut. Ada 4 kriteria: membangun hubungan kerjasama, kemudian efektivitas dalam diskusi, keterpaduan menuju tujuan atau tanggung jawab, sopan dan santun. Kemudian untuk yang terakhir, lembar penilaian sikap juga sudah kami siapkan sebagai berikut dengan kriteria membangun hubungan kerjasama. Yang kedua, efektivitas dalam diskusi. Yang ketiga, terpadu menuju tujuan atau bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, sopan dan santun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan RPS pembelajaran sebagai panduan kita untuk pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan yang berbeda dari mata kewirausahaan. Target dari ini itu diharapkan nanti teman-teman ada bisa lebih memahami karakteristik atau sifat dasar yang dimiliki wirausahawan yang sukses itu seperti apa. Oke, ada beberapa indikator yang dapat kita lihat atau kita cermati dari setiap wirausahawan. Biasanya itu memiliki beberapa item seperti ini. Yang pertama, visi. Visi adalah hal yang paling mendasar, paling penting dari setiap karakter wirausahawan. Visi ini sangat penting memberi warna, memberi arah tujuan kemana Anda akan membawa usaha. Itu di visi. Jadi gambarannya visi itu hal-hal yang ingin Anda capai ke depan dalam waktu tertentu. Itu visi. Nah, menurut teman-teman, bedanya visi dengan cita-cita. Barangkali yang bisa membantu saya untuk menjelaskan perbedaan antara visi dan misi. Silakan catat jari kanan. Oke, ya. Menurut saya, kalau cita-cita itu merupakan harapan atau masa depan, sedangkan kalau visi itu keinginan yang tertulis. Keinginan tertulis, harapan. Oke, barangkali yang lain ada yang berbeda. Mungkin menurut saya sendiri, cita-cita itu hal yang kita inginkan, sedangkan visi itu lebih spesifik atau khusus. Oke. Satu, sama-sama memiliki harapan, sama-sama mempunyai target yang ingin dicapai. Tetapi jika kita cermati dari dua pernyataan tersebut, kelihatan jelas bahwa belum ada jangka waktunya mau dicapai kapan. Tidak ada kepastian waktunya kapan bisa terwujud. Dampaknya apa kalau cita-cita itu? Apa? Bisa kan? Visi juga bisa gagal. Tetapi yang jelas, ketika Anda menetapkan sesuatu itu tidak spesifik, yang kedua tidak ada target waktunya, berarti nanti alat ukur Anda atau alat mengevaluasi itu akan kesulitan. Makanya biasanya yang berbeda di situ. Cita-cita semuanya punya cita-cita, tetapi yang menentukan targetnya kapan itu yang akan memberi langkah-langkah yang pasti ke depannya seperti apa. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian alat atau modal apa yang harus saya siapkan? Nah, ini dengan visi maka nanti ke depan Anda itu sudah punya langkah-langkah yang spesifik, punya apa itu namanya roadmap yang harus dilalui. Itu bedanya antara visi dengan cita-cita. Kemudian yang kedua, visi ketika Anda ingin wujudkan harus dituangkan dalam perencanaan yang matang. Ada tahapan-tahapan yang harus Anda siapkan. Nah, ini dalam kelompok
perencanaan. Seorang wirausahawan yang sukses pasti punya planning, pasti punya perencanaan bisnis. Nah, perencanaan itu menyangkut apa? Tentu saja ada jangka pendeknya, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Tergantung tingkat usahanya, tergantung tujuan atau visi yang ingin dicapai. Ketika Anda ingin sebagai ahli perpajakan misalnya, maka tingkatnya seberapa? Ketika Anda tingkatnya misalnya di tingkat provinsi, berarti Anda harus memperkenalkan dalam jangka pendek dikenal di wilayah kota misalnya. Kemudian misalnya yang lain lagi, Anda harus membuka cabang sebagai konsultan di beberapa tempat. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketika Anda menempatkan diri sebagai misal tahun pertama atau sampai 2 tahun, saya akan memperkenalkan dikenal di wilayah kota kabupaten. Di tahun kelima, maka saya harus sudah punya kantor cabang di provinsi. Targetnya berapa? 1 dulu boleh, 2 dulu boleh, tergantung dari targetnya saja. Semakin luas jangkauannya, maka Anda harus merencanakan dalam jangkauan yang panjang juga. Langkah-langkah untuk membuat ini perencanaan tentu saja tidak hanya angan-angan. Anda juga harus melihat lingkungan sekitarnya. Kompetitor Anda seperti apa? Konsumen tingkat kebutuhan terhadap usaha Anda seperti apa? Misalnya, ketika Anda membuka usaha di bidang kuliner, di sekitar itu sudah ada dulu. Yang kedua, harganya seperti apa? Konsumennya kelas berapa? Kelas 1 atau kelas atas, menengah atau bawah. Ini penting sekali. Kita harus petakan. Hanya perlu analisis SWOT. Kekurangan produkmu apa, kelebihan produkmu nanti apa, pesaing seperti apa, itu semua dianalisis. Itu lewat perencanaan. Kemudian banyak hal juga yang perlu dievaluasi penting. Jadi di perencanaan mesti muncul kapan harus dievaluasi. 2 mingguan, 3 mingguan, 4 mingguan, atau 1 bulanan. Ini tergantung dari Anda sendiri. Biasanya orang memulai itu dengan mengevaluasi per minggunya. Supaya apa? Ketika nanti memang strategi Anda itu kurang bagus, bisa segera diperbaiki. Tapi kalau usaha itu sudah berjalan dengan bagus, biasanya evaluasinya 2 minggu. Kalau Anda tidak perlu evaluasi di mana? Ya tahu-tahu Anda bangkrut. Ya, misalnya Anda jualan 1 bulan sudah ramai, sudah aja. Tahu-tahu yang pesaing Anda sudah membutuhkan produk yang baru, produk Anda mulai digunakan. Banyak usaha-usaha itu yang jatuh karena hal tersebut. Lupa dievaluasi sehingga lupa untuk pengembangan produk Anda. Ini yang perencanaan. Pentingnya perencanaan di sini. Yang penting juga di dalam perencanaan juga Anda harus memunculkan risiko dari usaha Anda. Banyak banget risiko nanti. Macam nanti di belakang kita bahas. Kemudian yang ketiga, motivasi. Kunci dari salah satu kunci usaha yang sukses biasanya motivasinya tinggi. Motivasi itu apa? Dorongan. Dorongan yang ada di diri sendiri untuk merubah sesuatu yang ada selama ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bermakna. Itu namanya motivasi. Ketika Anda merasa kurang termotivasi, jenuh dan sebagainya, Anda harus ingat bahwa Anda sekarang sebagai pengusaha, Anda punya tanggung jawab terhadap anak buah, Anda bertanggung jawab terhadap diri maupun keluarga Anda. Itu akan sedikit memotivasi Anda. Salah satu teman saya yang cukup berhasil di dalam ini memotivasi diri itu, saya pengen keluar dari kemiskinan. Jawabannya, sejak kuliah pun dia sudah usaha. Angkringan di Jogja dia salah satu yang memulai tahun 89 dia mulai angkringan di Jogja pertama dari bayar. Terakhir dia mengelola berapa? 40 angkringan di Jogja. Ya bilang jangan, saya sudah tercapai cita-cita saya. Keluar dari miskin. Saya sudah punya kos-kosan, saya punya tanah di kampung 5.000
meter seharusnya. Ini salah satu motivasi keluar dari keadaan nyaman. Pentingnya motivasi seperti itu. Nah, yang berikutnya sifat yang harus dimiliki inovasi dan kreatif. Meningkatkan nilai produk atau jasa, mengembangkan produk, kemudian menciptakan sesuatu. Ini hal yang harus dimiliki. Kalau Anda sebagai pendatang baru, sebagai wirausahawan, Anda tidak memiliki inovasi dan kreatif, maka akan sangat sulit untuk bersaing. Oke, jadi inovasi itu sesuatu yang sudah ada, dirombak nilainya, dirombak sedikit, mengalami perbaikan sedikit, tetapi nilai jualnya menjadi lebih tinggi. Itu namanya inovasi. Barangnya ada, dirombak sedikit menjadi bernilai lebih. Contohnya drone itu sudah ada sejak zaman dulu, pakai remote. Sekarang kenapa bisa bomber, bisa luar biasa? Diinovasi untuk senjata perang yang saya. Kemudian kalau kreatif itu cenderung menciptakan sesuatu dari bahan yang mentah menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Itu kreatif namanya. Contohnya, setiap banjir maka akan banyak pohon kayu yang itu di sungai. Nah, ini dimanfaatkan salah satu pengrajin UMKM di Bantul untuk membuat cindera rajinan. Itu dia menggunakan bahan yang tidak terpakai menjadi bahan bernilai tinggi, menciptakan itu namanya kreativitas. Inovasi itu merubah sesuatu yang ada menjadi lebih baik. Tetapi kalau kreativitas itu benar-benar menciptakan sesuatu yang baru dari hal-hal yang atau barang yang kurang bernilai. Gimana? Cukup jelas, sangat berbeda. Kemudian yang berikutnya peluang. Peluang itu apa, teman-teman? Kemampuan seseorang melihat celah yang sempit, dari situ bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Peluang biasanya sifatnya sempit, tidak semua orang tahu. Tetapi insting Anda sebagai wirausahawan itu muncul. Oh, ini kesempatan. Dan peluang itu bisa ada di setiap situasi. Contoh, ketika gempa dulu, orang panik. Ada seseorang yang tahu ke depan mesti akan butuh bambu yang banyak untuk membangun rumah. Maka sebelum banyak orang membutuhkan, dia sudah borong dari lereng Gunung Merapi. Tahun 2006. Dia borong banyak sekali. Masih murah harganya, karena apa? Belum banyak yang butuh. Begitu juga nyetok banyak, dana bantuan pemerintah mulai muncul, maka orang berani-berani membangun rumah butuh bambu. Harga dari 9.000 dijual 15. Nah, itu kan dilihat peluang. Berikutnya resiko. Siap menanggung resiko dari keputusan Anda. Misalnya, ketika Anda sudah siap saya menjadi pengusaha, maka resiko harus disiapkan. Anda harus siap. Karena apa? Anda harus cari duit sendiri, menanggung utang sendiri. Kalau rugi, kalau untung ya Anda menikmati sendiri. Jadi semuanya serba sendiri. Ini resiko. Jadi setiap pengambilan apapun pasti mengandung resiko. Untuk memperkecil resiko apa? Ya memahami kapasitas kita itu sampai seberapa. Kita harus jujur pada diri sendiri. Kurangnya saya apa? Kelebihan saya apa? Itu harus tahu. Yang kedua, ada perencanaan yang matang. Bahwa setiap Anda mengambil suatu keputusan, maka perlu yang namanya persiapan. Ada nanti kalau resikonya misalnya kiriman orang tua terlambat, maka tidak setiap bulan uang saya habiskan. Saya harus mencadangkan sekian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kemampuan melihat perubahan perilaku lingkungan di sekitarnya. Ini penting banget. Misalnya sekarang tiba-tiba BBM naik, harga semua naik. Kemarin bapakmu ngirim misalnya per bulan dikirim 1,5 juta. Sekarang mumet kan? Anda harus pandai.
Ini melihat perubahan zaman. Itu harus dipikirkan. Maka teman-teman ada manajemen resiko kan untuk mengantisipasi kejadian di luar juga. Kemudian yang berikutnya ada cadangan strategi. Yang apa cadangan strategi itu perencanaan cadangan jika A meleset maka Anda harus mengambil B untuk mengantisipasi resiko. Ini penting banget teman-teman. Oke, sampai sini ada kira-kira yang mau ditanyakan. Oke, Pak. Mohon dijelaskan jenis resiko yang sering terjadi dalam bisnis. Resiko dalam bisnis macam-macam, bisa dari resiko keuangan, bisa dari resiko kesalahan pengambilan strategi, bisa banyak banget ini. Tak kasih yang dua dulu. Strategi kesalahan dalam pengambilan strategi apa resikonya? Pasti misalnya Anda jualan produk tidak laku. Misalnya saya mau jualan untuk menengah ke bawah, hargamu nggak cocok dengan kantong menengah ke bawah. Ini ada kasus, kebetulan kemarin beberapa lama ini. Konsepnya angkringan, tetapi dia jualannya pakai dus. Harganya berapa? 15.000. Telur, nasi, kemudian ada sambal orek 15.000. Konsep pemikiran selama ini angkringan itu untuk malahan 5 mahasiswa yang golongan mahasiswa pelajar atau yang menengah ke bawah dengan uang yang pas-pasan bisa makan kenyang cukup berisi. Nah kalau di 15.000 kalangannya yang menengah atas. Selama ini konsep kita angkringan harganya 3.000 sampai 5.000 nasi itu. Nah ini namanya kesalahan strategi. Ide pasarnya salah. Jadi kalau Anda pakai harga menengah atas, Anda lempar di kalangan pelajar mahasiswa yang berat dong. Yang kedua kesalahan di perencanaan keuangan misalnya. Anda terlalu banyak di modal itu di awal modalnya banyak digunakan untuk sarana prasarana. Anda melupakan hal-hal lain, misalnya untuk operasional, sehingga awal-awal Anda akan sangat kesulitan di keuangan, membayar gaji jadi kesulitan. Nah ini resiko kesalahan di bidang keuangan. Oke, cukup jelas? Oke, kita lanjut. Adaptasi. Nah ini penting juga. Setiap usaha wajib beradaptasi. Adaptasi artinya apa? Mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu orang jualan es teh itu juga dengan model yang cekik, gitu, pakai tali mungkin dicekik, disedot. Anda jualan itu nggak laku lagi. Hari ini zamannya jelas. Kalau Anda tidak beradaptasi pasti ditinggal. Dulu angkringan ya cukup banyak dengan lampu teplok atau lampu minyak. Anda ditemani paling dengan radio. Sekarang nggak laku. Zamannya zaman internet. Jadi ketika Anda berusaha harus beradaptasi dengan apa? WiFi gratis. Banyak angkringan sekarang WiFi-nya gratis kan? Iya, itu wujud adaptasi usaha. Oke. Ada yang lain yang perlu ditanyakan sebelum ada tugas mandiri? Sudah cukup? Oke. Untuk mengakhiri ini, untuk lebih ada memahami materi ini terkait dengan sifat karakter dari wirausahawan yang sukses. Coba nanti minggu depan teman-teman siapkan visi dan misi atau tujuan Anda untuk kita diskusikan. Apakah itu masuk cita-cita atau masuk visi? Apakah sudah sesuai dengan kriteria sebagai visi itu atau belum? Nanti kita bicarakan minggu. Ada lain yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Semoga hari ini ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan Anda, kasana Anda. Barangkali suatu saat Anda mempunyai jiwa atau karakter seperti itu, berarti siap-siap Anda sebagai pengusaha yang sukses. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kita bertemu kembali di minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.